Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara pemuda-pemudi Islam jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang mengambil wudhu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pengurus, mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat juga pada videotron di depan tadi bahwa yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Sobhan Lubis. Tapi sampai saat ini beliau belum nampak oleh kita. Maka untuk itu kita minta kepada guru kita Al-Mukarram Buya Dr. Andus Haji Yurnoli Latif untuk memberikan tausiah zuhur di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Andus Haji Yurnoli Latif. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin al-hadirin wal muslimatil hadirat, jama'atus salatus zuhri Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Marilah di penghujung tahun 2025 ini kita kembali menyampaikan rasa syukur yang amat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita sihatul badani, sehat fisik, wa sihatul ruh, dan sehat roh dan jiwa kita. Mudah-mudahan dengan dua bentuk kesehatan itu kita akan berupaya lirtifa'il ibadah fi sanatil istiqbal, untuk meningkatkan ibadah kita di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ujung tahun ini, saya ingin mengutipkan pesan Allah kepada kita bersama berkenaan dengan quwwatut tauhid, perkuatlah tauhid, wa ab'adus syirk, dan jauhi syirik. Allah berpesan di dalam surat
Shaf ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minar rusul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrum mubin. Dan ketika berkata Isa putra Maryam kepada Bani Israel, wahai segenap Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang Allah utus untuk kamu, musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan, mengimani kitab-kitab yang turun sebelum aku, seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kitab Zabur kepada Nabi Daud, A'badul Abid, hamba yang paling rajin beribadah, dan Nabi yang melunakkan besi yang keras, Nabi yang ketika dia membaca Zabur, taqif tair, berhenti burung untuk mendengar suara Daud, dan bahkan rela dirinya terbakar oleh karena mendengar azan suaranya Daud. Nah, Isa membenarkan itu. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tetapi apa kenyataan? Ketika keterangan-keterangan seperti itu disampaikan oleh Isa kepada Bani Israel, qalu, mereka menjawab, haza sihrum mubin. Oh, ini sihir, ini enggak benar, ini enggak betul. Surat Shaf ayat 6. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang akhir-akhir ini menghadapi fitnatul hayah, fitnah-fitnah kehidupan, musibatul hayah, cobaan-cobaan kehidupan, di samping cobaan berbentuk materi dan kebendaan, lebih dahsyat lagi adalah cobaan tentang ketauhidan. Tauhid umat Islam digerogoti oleh persoalan-persoalan yang bernada unsur syirik. Seperti akhir-akhir ini banyak orang bertanya, terutama internal umat Islam, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal, selamat kelahiran Isa, yang menurut teman-teman kita dari non-Islam ini, Isa itu adalah cerminan daripada anak Tuhan dengan keyakinan Trinitas. Nah, kalau sudah menyangkut keyakinan, maka umat Islam harus tegas dan keras. Asyidda 'alal kuffar, harus tegas dan keras kepada bentuk kekafiran. Oleh karena itu, tidaklah layak rasanya umat Islam di setiap akhir tahun menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman kita, dan itu tidak akan mengganggu, merusak kerukunan umat beragama di antara kita. Sejarah Padang sudah membuktikan, di Padang ini ada kampung Cina
secara kerukunan kita damai-damai saja. Dan sampai hari ini tidak ada persoalan. Dan bahkan kecenderungan konsumen umat Islam mau coffee morning, mau cari makanan ringan, itu lebih banyak ke kafe yang teman-teman kita yang tidak seakidah dengan kita ramai. Dan itu harganya relatif mahal juga. Dan tidak pernah kita merusak kerukunan sampai hari ini. Nah, kalau kita dihimbau oleh pihak-pihak untuk menyatakan bersama-sama merayakan hari Natal, ini sudah menyangkut dengan akidah. Kalau menyangkut dengan ma'isyah, pergaulan sehari silakan. Tapi kalau menyangkut dengan akidah, ini na'udzubillah harus kita tegas dan keras. Asyidda 'alal kufar, tegas kepada bentuk kekafiran dan kesyirikan. Jemaah zuhur yang berbahagia, sebenarnya peristiwa sejarah berulang. Ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang syirik, pernah mereka melakukan 3 pendekatan kepada Rasul. Pertama ialah pendekatan imra'atan, pendekatan kewanitaan, perempuan. Petinggi-petinggi mereka mencari wanita yang tercantik, bintang di zaman itu, dan wanita tercantik ini akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita condong mato kena rancak, condong selero kena lama, tentu akan goyang iman kita, akan goyah. Ini baru wanita. Yang kedua adalah pendekatan takhta atau almal. Pendekatan harta atau kekayaan. Dikumpulkan semua para agnia, orang-orang kaya Quraisy. Suruh dia menyumbang, lalu sumbangan itu, hadiah itu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga pendekatan kekuasaan atau pangkat. 3 bentuk kekuatan ini, pendekatan ini tidak mampu meluluh lantakkan tauhid Nabi. Tidak pernah menggerogoti ketauhidan Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Secara tauhid rububiyah, Allah itu tempat kita meminta. Minta tulil umur, panjang umur. Minta wasi'ar rizki, banyak luas rezeki. Minta syifa'il badani, sehat badan. Minta habli waladan salihah, keturunan yang saleh. Allah tepat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan apapun bentuk benda alam tidak akan pernah menyerupai Allah sampai hari ini. Inilah akidah umat Islam hari ini yang perlu kita pertahankan. Hadirin hadirat yang berbahagia. Innallaha la yusyriku bihi. Innallaha la yaghfiru an yusyrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah mengampuni maduna zalika, dosa yang selain itu Allah ampuni. Selagi syirik masih bersemayam di dalam aspek kehidupan kita, kalau kita tidak tobat, kita tidak istighfar kepada Allah, kita tidak berhenti dari praktek-praktek syirik itu sampai mati, maka dia su'ul khatimah, mati sesat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah
kita perkuat ketauhidan kita. Rasul mengatakan, tajdidul iman, perbaharuilah imanmu, dan sering-seringlah membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara individual ba'da salatil mafrudat, atau secara beramai-ramai silakan. Yang penting untuk membersihkan tauhid kita, keyakinan kita harus dikatam halus dengan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah keyakinan yang mendalam di hati umat ini, Rasul berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Orang-orang yang mampu mengakhiri hidupnya kelak, sebab dari titik kelahiran sampai titik kematian relatif tidak lama, pasti kita mati. Nafsun zaikatul maut, setiap bernyawa pasti mati. Nah, di titik kematian itu, menghadapi sakaratul maut itu, lalu wirid-wirid, kebiasaan-kebiasaan zikir yang kita baca ketika mati sehat, dan inilah yang menuntun kita mampu mengakhiri kalimat nafas yang keluar dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan dakhalal jannah, dijamin oleh Rasulullah orang itu masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah tadi menyatakan Isa itu bukan anak Tuhan, tapi inni Rasulullah. Inni Rasulullah. Jadi ada Al-Quran mengatakan, menyampaikan selamat kelahiran Isa. Itu kelahiran Isa bukan anak Tuhan, tapi itu adalah kelahiran Isa bin Maryam. Kelahiran anak cucu kita dilahirkan, dirayakan, silakan. Kelahiran Nabi, silakan. Kelahiran Isa itu juga, tapi jangan ada unsur syirik itu. Jadi biasa saja kita menyampaikan selamat lahirnya Isa, tapi dengan ketauhidan kita tidak ada syirik di dalamnya. Itu adalah anak Maryam. Dia sebagai seorang rasul, bukan seorang anak Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.